Oke, ini adalah video bagian kedua tentang status neurologis. Jadi yang pertama dari kesan umumnya. Nah, kalau dari kesan umum kita lihat ada kesadaran. Nah, kesadaran itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kuantitatif itu menggunakan GCS yang kita dapat hitung dengan ada dari Glasgow Coma Scale itu ada I, verbal, dan juga motorik. Nah, kita lihat angkanya berapa. Kalau pada GCS itu minimalnya itu 3, E1, V1, M1, dan yang paling tinggi itu adalah 15, yaitu E4, V5, dan juga M6. Ada yang menggunakan urutannya itu EMV dan juga EVM. Itu tergantung dari preferensi masing-masing. Tapi kalau dari sejarahnya, yang awal itu adalah EMV dengan motorik di tengah. Selanjutnya, GCS ini sebenarnya dulu sejarahnya digunakan untuk menilai pasien dengan pasien trauma, tapi dapat digunakan juga secara luas. Sehingga GCS ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Oke, sebelum kita masuk ke GCS, itu ada juga kesadaran. Nanti diisi di sebelah sini itu adalah yang kesadaran secara kualitatif dan di GCS itu secara kuantitatif. Nah, kesadaran secara kualitatif itu tidak ada catatannya. Itu tentang pertama, kalau misalnya kesadaran yang paling tinggi disebut sebagai kompos mentis, yaitu pasien itu sadar penuh, orientasinya baik, itu atau keadaan mentalnya itu dapat bertanggung jawab. Pasien dapat bereaksi secara adekuat. Dan itu setara dengan GCS 15, E4, V5, M6. Selanjutnya ada somnolen. Kalau somnolen itu pasien itu mengantuk, mudah dibangunkan, respon verbalnya baik, pasien masih dapat lokalisir nyeri, dan juga stimulasi normal pasien masih bisa sadar. Dalam artian tidak memberikan nyeri. Kita cuma bangunkan, kita cuma tepuk bahunya atau kita panggil, pasien itu bisa bangun. Selanjutnya dari delirium. Nah, kalau delirium itu keadaan yang kacau secara mental dan juga motorik. Biasanya pasien itu disorientasi dan kata kuncinya adalah ini, fluktuatif dan juga terjadi secara akut. Karena delirium itu biasanya di-DD dengan keadaan seperti demensia. Kalau pada demensia itu keadaannya kronis dan juga progresif. Kalau pada delirium akut dan juga fluktuatif. Selanjutnya ada ya dari somnolen tadi, lebih dari somnolen itu adalah apatis. Kalau apatis itu pasien kurang waspada, seperti cenderung tidur, dan juga pasien itu seperti segan menghiraukan keadaan sekitar. Biasanya pasien itu tidak bicara, pandangannya hampa, dan tapi pasien masih bisa respon dengan respon verbal dengan rangsangan verbal. Selanjutnya ada stupor. Stupor itu dia lebih dalam dari somnolen lagi. Biasanya ada gerakan spontan, tapi itu berupa gerakan reflektorik. Jadi ketika kita beri rangsangan atau kita berikan nyeri, itu pasien dapat memberikan rangsangan tapi berupa reflektorik. Dia menepis tangannya. Atau paling jawaban verbal itu seperti satu atau sampai dua kata, atau bahkan hanya seperti bahasa isyarat. Lalu ada yang paling rendah itu koma. Nah, ada juga membagi koma itu adalah kesadaran yang paling dalam. Ada yang membagi menjadi koma ringan, ada semi koma. Tapi kalau yang paling dalam itu adalah koma, itu biasanya pasien tidak berespon. Biasanya di bawah 7 itu disebut sebagai koma. Dan kalau koma dalam atau deep koma itu biasanya E1, V1, M1 atau GCS-nya 3. Selanjutnya itu adalah yang dari bagian yang kualitatif. Selanjutnya dari bagian kuantitatif. Nah, kuantitatif itu ada menggunakan GCS, yaitu dari I, verbal dan juga motorik. Yang paling pertama kita bahas dari I dulu. Jadi respon dari kesadaran dari kita lihat dari bagian mata. Kalau pasiennya itu membuka mata secara spontan, itu kita sebut sebagai E4. Tapi spontannya itu bukan hanya spontan, tapi ada beberapa syarat khusus. Seperti pasien itu membuka mata secara spontan, terus pasien itu harus ada kontak mata. Dan pasien itu dapat mencari sumber stimulus. Atau pasien dapat tracking. Pasien dapat melihat mata kita dan dapat melihat jika kita meminta pasien untuk melihat ke arah lain. Karena bisa saja pasien itu hanya membuka mata tapi tidak ada kontak mata. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai 4. Selanjutnya, yang ketiga, E3, itu pasien bisa membuka mata dengan respon suara atau respon verbal. Jadi ketika kita memerintahkan, baru pasien bisa membuka matanya. Lalu selanjutnya adalah yang lebih rendah dari atas perintah adalah pasien membuka mata atas respon dari nyeri. Jadi ketika diberi rangsangan, pasien akan membuka mata. Nah, memberi rangsangannya itu di mana? Di beberapa tempat itu bisa kita lakukan. Kita bisa memberikan rangsangan di supraorbital ridge, di di foramen supraorbita, lalu di nail bed. Ingat ya di nail bednya. Kalau ini gambarnya hanya menggunakan jari, tapi biasanya tidak terlalu sakit. Biasanya kita bisa menggunakan tambahan seperti bolpen untuk menekan dari nail bednya pasien, pada nail bed pasien ya. Selanjutnya dari bisa dirangsang pada sternum dan juga temporomandibular joint. Sedangkan kalau pada buku seperti buku KNI bisa juga dapat diberikan rangsangan pada otot trapezius seperti itu. Oke,
Selanjutnya dari verbal, itu dari I. Selanjutnya dari bagian verbal itu kalau yang paling tinggi itu adalah level 5, itu pasien orientasinya baik. Pasien dapat mengetahui orang, waktu, dan tempat dengan baik. Nah, kalau misalnya pasien tidak bisa menyebutkan salah satu saja, atau salah dalam salah satu saja, itu pasien disebut sebagai disorientasi atau V4. Selanjutnya dari disorientasi, eh, pasien itu hanya dapat memberikan kata-kata. Jadi kalau misalnya pasien itu ketika ditanya tidak menjawab, kita dapat memberikan rasa nyeri pada bagian ini. Verbal 3. Nah, kita lihat respon verbalnya ketika diberikan rasa nyeri apa. Kalau disebut sebagai V3, kalau misalnya pasien itu hanya menyebutkan kata-kata. Dengan kata lain, atau bahasa Inggrisnya itu incomprehensive sound. Seperti aduh, sakit, atau tolong. Itu adalah V3. Selanjutnya, dari V2, mengerang, itu pasien hanya mengerang saja, atau tidak mengeluarkan kata-kata, hanya berupa arangan seperti aduh, aduh masih ada kata ya? Oh, seperti itu. Itu masih termaksud di E2 atau inappropriate word. Jadi kalau misalnya yang 3 itu adalah incomprehensive sound, kalau yang kedua itu adalah inappropriate word. Selanjutnya, atau yang pertama paling dalam itu ketika diberikan rangsangan nyeri, pasien tidak berespon. Selanjutnya motorik, yang pertama dari motorik 6. Kalau pada motorik 6 itu pasien dapat melakukan perintah. Nah, perintahnya itu ketika kita dapat memberikan dua gerakan berturut-turut. Tapi dua gerakan ini merupakan dua gerakan yang membutuhkan pemahaman dari pasien. Contohnya, kalau kita minta pasien untuk angkat tangan kanan, turun tangan kanan, ya itu kan kita memberikan perintah secara langsung, tapi tidak ada pemahamannya. Angkat tangan kanan, sudah pasien angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Jadi perintah yang kita lakukan itu perintah yang lebih yang membutuhkan pemahaman. Contohnya, kita minta pasien untuk coba pegang tangan kiri, coba pegang telinga kiri dengan tangan kanan. Nah, itu kan pasien harus mengerti dulu tangan kiri yang mana, tangan kanan yang mana, gerakannya bagaimana. Nah, kalau misalnya pasien bisa melakukan itu yang disebut sebagai jadi yang 6. Selanjutnya, kalau misalnya pasien tidak bisa mengikuti perintah, biasanya kita memberikan rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri, lokalisir nyeri, kalau misalnya pasien bisa mendekati dari sumber rangsangan nyeri. Itu disebut sebagai M5, bisa melokalisir nyeri. Kalau misalnya pasien tidak dapat melokalisir nyeri, kita lihat respon yang lain. Kalau lokalisir nyeri kan bisa kita lakukan pada contohnya pada supraorbital ridge, atau pada nail bed, atau pada otot trapezius. Itu pasien bisa melokalisir nyerinya. Lalu, kalau misalnya pasien tidak bisa lokalisir nyeri, biasanya pasien yang merupakan gerakan menghindar. Hal ini paling kelihatan ketika kita lakukan rangsangan pada sternum. Kalau kita melakukan rangsangan pada sternum, lalu pasien hanya bisa menggerakkan badan tanpa ada ekstremitas yang mencapai sumber dari rasa nyeri itu, maka itu disebut sebagai M4, atau dia hanya bisa withdrawal atau bisa menghindar. Jadi kalau 5 itu lokalisir nyeri, 4 itu withdrawal. Bagaimana cara membedakannya? Salah satu cara membedakannya kalau di buku KNI itu adalah dari bagaimana cara dia untuk sejauh apa gerakannya. Ketika kita melakukan gerakan contohnya, ketika kita memberikan rangsangan nyeri, tangan pasien itu bergerak sampai mana. Kalau misalnya pasien dapat melewati garis mid-clavicular line, jadi kita buat tarik garis sayang mid-clavicular. Kalau pasien dapat melewati garis itu, contoh ketika kita berikan rangsangan pada sternum, itu disebut sebagai M5. Tapi kalau misalnya pasien tidak bisa melewati mid-clavicular line, itu M4, seperti itu. Lalu ada juga fleksi yang lebih dalam dari withdrawal dan juga localizatory adalah fleksi abnormal dan juga ekstensi abnormal. Nah, kalau fleksi dan ekstensi abnormal itu ada gerakan yang stereotipiknya. Jadi ada posisi yang stereotipik seperti gerakan yang di bawah ini. Nah, stereotipiknya itu gerakannya yang pertama dari lengannya itu abduksi. Kalau yang pertama adalah yang M3, yaitu dekortikasi, atau disebut sebagai nama lainnya itu refleksi abnormal. Nah, kalau fleksi abnormal itu kita lihat posisinya itu klasik. Jadi dari lengannya abduksi, lalu dari sikunya itu fleksi, dari ekstremitas bawah itu ada internal rotasi dari ekstremitas bawah, lalu genunya ekstensi, dan kalau kakinya itu plantar fleksi. Itu adalah posisi yang klasik. Nah, apa yang membedakan dari eh, withdrawal dan lokalisir nyeri dengan posisi abnormal? Kalau posisi abnormal, kita berikan rangsangan pada manapun responnya berbeda. Sorry, responnya akan sama. Kalau pada lokalisasi withdrawal, kita rangsang di sternum, dia akan ke sternum.
Kalau kita rangsang di supraorbital ridge, tangannya akan bergerak ke supraorbital ridge. Tapi kalau sudah posisi yang abnormal, kita rangsang dimanapun responnya akan sama, yaitu gerakan stereotipik, posisi stereotipik yang tadi. Oke, ini adalah fleksi abnormal, dan ini adalah ekstensi abnormal. Semuanya sama saja, yang membedakan hanya di bagian eh, bagian sikunya. Kalau pada dekortikasi atau M3 itu akan terjadi fleksi abnormal di bagian eh, di bagian kubiti dan juga di bagian lehernya. Sedangkan kalau pada ekstensi abnormal, posisi kakinya sama, lalu tetap sama bahunya aduksi, tapi yang membedakan itu lehernya itu ekstensi dan juga di bagian kubitinya atau bagian sikunya itu ekstensi. Nah, itu adalah bagian dari kesadaran. Selanjutnya, kita lihat ada juga kalau misalnya kita memberikan rangsangan tidak berespon, maka akan nilainya itu 1, yaitu motorik 1. Nah, oke, itu adalah bagian dari kesadaran. Nah, kesadaran itu kita lihat pusat kesadaran itu ada di bagian aras, yaitu di ascending reticular activating system, dan dari situ kita bisa menentukan topisnya juga sebenarnya. Oke, selanjutnya itu dari kesan umum yang kesadaran ya. Oke, itu adalah dari kesadaran. Selanjutnya dari kecerdasan. Nah, kita dari kecerdasan yang kedua itu sesuai dengan tingkat pendidikan atau tidak. Selanjutnya kita lihat apakah ada kelainan atau jiwa, ada kelainan jiwa atau tidak. Nah, kelainan jiwa dalam hal ini karena dalam pemeriksaan fisik kita lihat siapa tahu pasien ada posisi seperti katatonik atau pada posisi lilin. Selanjutnya dari bagian selanjutnya itu adalah kakodekortikasi yang tadi saya sudah jelaskan M3A, dan juga deserebrasi itu M2. Selanjutnya di sini ada setelah dekortikasi deserebrasi ada refleks leher tonik atau Magnus Decline. Nah, kalau pada refleks Magnus Decline itu adalah posisi di mana posisi dari kekakuan leher. Jadi ini adalah yang bagian tengah ini adalah leher tenekoni atau Magnus Decline. Kalau misalnya kepalanya itu dibengkokkan ke sebelah kanan contohnya, maka eh, tang, eh, tangan sorry, kubiti sebelah kirinya itu akan fleksi. Sedangkan kalau kita belokkan kepalanya ke kanan, maka kubiti sebelah kanannya itu yang akan fleksi. Itu adalah posisi leher tonik atau Magnus Decline. Nah, selanjutnya kita lihat dari sini, dari Dose-Eye phenomenon yang ini. Nah, Dose-Eye phenomenon atau disebut juga nama lainnya itu adalah vestibulo-ocular reflex. Jadi refleks dari vestibulum dan juga ke mata. Nah, jadi kalau Dose-Eye itu posisi kepala pasien dalam keadaan tidur, kalau misalnya posisi mata itu selalu lurus ke depan. Kalau misalnya kita belokkan arahnya putar ke kanan contohnya, maka mata itu akan bergerak ke posisi yang berbeda, yang sebaliknya. Dia akan mempertahankan posisi untuk tetap melihat ke atas. Begitu juga pemeriksaan ketika kita lakukan ke sebelah kiri. Nah, dan biasanya kita mengerjakan ini kalau kita curiga ada pasien yang apakah dia ada gangguan pada batang otak atau tidak. Oke, kalau misalnya ada pasien yang masih dapat melakukan dose eye phenomenon yang masih baik, maka disebut sebagai dose eye phenomenonnya positif. Selanjutnya deviation conjugi. Jadi deviation conjugi ini adalah kecenderungan pasien untuk melihat mata ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan saja. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambar dari deviasi konjugat. Jadi ketika kita buka matanya, kita evaluasi dosa fenomenanya, lalu kita evaluasi dari deviasi konjugat. Nah, em, em, kita lihat kalau misalnya lesinya itu setinggi dari korteks dan lesinya itu adalah lesi iritasi, maka dia akan menjauhi dari letak lesi. Nah, lalu kalau misalnya em, pada lesinya itu lesi destruktif, seperti pada stroke, itu maka dia akan mendekati bagian dari lesi. Oke, seperti ini. Kalau ini biasanya pada pasien epilepsi, dia akan menjauhi dari tempat lesi, sedangkan kalau pada lesi destruktif dia akan mendekati pada korteks pada lesi tersebut. Nah, tapi kita lihat di sini ada juga kita lihat setinggi apa. Kalau misalnya dia pada lesi bagian korteks, kalau misalnya dia ada lesi destruktif, dia melihat kepada arah lesinya. Tapi kalau misalnya lesinya di bawah di pontin, di mana sudah terjadi penyelangan di dikososio piramid, sudah terjadi penyelangan, maka apa yang akan terjadi? Justru sebaliknya, dia akan menjauhi dari
fokus. Oke, ini ada penjelasannya di bawah sini. Oke, selanjutnya adalah, mmm, oke, selanjutnya adalah dari, kris oculogyric. Jadi kris oculogyric ini mata pasien itu akan melirik ke atas dan biasanya itu adalah terjadi karena ada, kecurigaan lesi di batang otak. Selanjutnya ada episotonus, yaitu bisa keadaan terjadi pada keadaan tetanus. Kita lihat biasanya akan terjadi hiperekstensi pada tubuh dari pasien. Kita bisa sebut episotonus ketika kita bisa memasukkan tangan kita ke bawah punggung dari pasien. Oke, kita akan lanjutkan pemeriksaan selanjutnya dari pemeriksaan fisik khusus di video selanjutnya.